Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di dalam video pembelajaran kali ini, Pak Ihsan akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 4 kurikulum Merdeka. Pada kali ini, Pak Ihsan akan membahas bab yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dengan membaca doa kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu ini. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Hujurat. Apa saja tujuan dari mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Yang pertama, siswa dapat membaca Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang keempat, menulis Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kelima, dapat menghafal Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Yang keenam, yaitu berani mempresentasikan paparan tentang teks pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis keragaman. Lalu yang ketujuh adalah membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keberagaman dan perbedaan sebagai sunnatullah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, membaca Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Lalu yang kedua, menentukan hukum tajwid dalam Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, mengartikan perkata Surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu yang keempat, pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima, yaitu hikmah mempelajari Al-Hujurat ayat 13. Lalu, bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah telah memperhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Mari kita bersama-sama untuk belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan bacaan yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Terjemahannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, mari kita mempelajari hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, ada hukum bacaan gunnah, yaitu dengung 2 harokat. Gunnah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ditandai dengan warna merah, yaitu apabila ada nun tasjid dan mim tasjid. Dibacanya dengan cara dengung 2 harokat. Contohnya, an-nasu, inna akrama, innallah. Kemudian yang kedua ada bacaan mat, yaitu panjang, yaitu dengan memanjangkan 2 harokat atau 6 harokat. Seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ditandai dengan warna merah. Ya ayyuhan
nasu inna khalaqnakum wa untha wa ja'alna. Kemudian yang ketiga yaitu hukum bacaan qalqalah atau memantul. Huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, ko atau disingkat sebagai baju di toko. Apabila huruf-huruf tersebut berharokat sukun, maka membacanya adalah dengan memantulkan, ditandai dengan warna hijau. Contohnya yaitu khalaqnakum. Kemudian yang ketiga, mari kita mengartikan berkata surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Kemudian, pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 adalah: 1. Manusia tercipta dengan beraneka ragam. Ini merupakan anugerah Allah yang patut kita syukuri. Lalu yang kedua, seluruh manusia sama derajatnya di sisi Allah, baik tidak memiliki perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Lalu yang ketiga, Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya apa? Supaya membantu, saling melengkapi, dan bekerja sama. Lalu yang keempat, Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang menampakkan kesombongannya. Yang kelima, hendaklah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Lalu yang keenam, di tengah-tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Lalu yang terakhir, hikmah mempelajari surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini memberi pelajaran bahwa tidak ada satupun yang istimewa di antara penciptaan Allah selain orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, manusia hendaknya bertoleransi dengan saling menghargai dan menghormati tanpa bersikap sombong maupun membeda-bedakan baik secara fisik, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin itu saja yang dapat Pak Ehsan sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.